Sebelum 44 My Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat Dream, kita masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga. Terkadang sahabat Dream, kalau kita untuk dapat bersaing dengan orang-orang, kita harus memiliki sebuah keterampilan yang membuat kita berbeda ya dari orang lain, dan mungkin hal ini juga yang dapat menjadi ciri khas dalam diri kita, dan termasuk juga kita menghadapi tantangan. Ini yang membuat kita tetap bisa bertahan dan menghadapi semua permasalahan ataupun tantangan yang terjadi dalam hidup lah. Inilah yang dimaksud dengan adversity question tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ina sendiri. Tapi sebenarnya apa sih Mbak Ina peran dari adversity question ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Mbak Ina? Iya, banyak sekali ya. Kayak misalnya kesuksesan keberhasilan di skolastik ya, di sekolah gitu kan. Kalau kita kaitkan dengan prestasi, ya, prestasi kan ada prestasi akademik, ada prestasi yang non akademik gitu ya. Itu adversity question itu sangat pengaruh banget gitu. Kemudian juga dalam kehidupan sosial, kalau yang lebih kompleksnya lagi setelah kehidupan sosial itu berumah tangga itu penting banget gitu. Kayak misalnya kenapa sih para artis sering banget bercerai segala macam gitu ya, tingkat perceraiannya tinggi. Ya karena mungkin setiap harinya dia serba gemerlap ya, artinya kesenangan material itu lebih dominan gitu. Jadi saat dia menghadapi kondisi yang nggak enak atau pasangan yang nggak cocok, mungkin kondisi yang serba yang nggak enak, ketahanannya dia menghadapi itu tidak kuat. Akhirnya lebih memilih untuk daripada nggak enak lama sama mertua, misalnya kondisinya nggak cocok, sama ipar nggak cocok, lebih baik saya pisah gitu loh. Karena mungkin karena kecenderungan mungkin serba enak ya, serba enak, segalanya mewah segala macam. Belum tentu juga ya, banyak juga sih sebenarnya artis-artis yang bisa membuktikan bahwa mereka, tapi tantangannya untuk bisa bertahan dalam kondisi yang gak enak itu dalam hubungan sosial itu akan lebih berasa ya. Perjuangannya berasa banget ya. Dan dalam sebenarnya yang paling konkret itu adalah keluarga ya, di keluarga. Di saat dia membentuk pernikahan, membentuk suatu keluarga, itu perjuangannya dia untuk menghadapi kondisi yang nggak enak gitu ya. Makanya kan sebelum menikah, pas pernikahan itu kan yang didoakan kan harus ya Allah berkahilah ya dalam kondisi Sukses, enak dan tidak senang, enak, ya, senang dan tidak senang dan senang kan gitu. Karena kan memang dalam pernikahan nggak selalu enaknya aja ya Mbak ya. Iya, nggak selalu enak, ada nggak enaknya juga. Terus juga mungkin ini namanya latar belakang berbeda kan pasti multikultur, terus juga ada chemistry apa enggak gitu, chemistry-nya kena dapat apa enggak, itu kan proses yang kalau dua-duanya positif ya, optimis, bisa tuh gitu. Tapi kalau satu aja yang pesimis, ada yang pesimis tadi, atau mungkin terlalu berharap dapat, ya pokoknya tadi itu hitung-hitungan, kalau dia baik gue juga baik gitu. Kalau dia kurang aja gue juga bisa kurang aja misalnya. Artinya orang yang hitung-hitungan, apakah seperti itu gitu. Jadi itu dalam kompleksnya itu dalam kehidupan berkeluarga. Jadi sebenarnya bisa kelihatan saat anak-anak tuh sekolah ya, mulai dari sekolah awal, bagaimana dia mungkin misalnya, anak TK kemarin misalnya saya, ibu kok nggak pulang-pulang, kok lama misalnya, susah banget gitu. Sementara anak yang lain masih santai-santai aja, malah ada yang nasitan gitu ya sambil dites gitu. Sementara dia udah jenuh, nggak mau ngerjain tugas gitu kan, udah bosen banget dan pengen keluar, nangis sendiri. Kalau dilihat kan, loh ini sebenarnya tesnya susah nggak sih gitu. Dari 40 anak atau dari 20 anak cuma satu yang kayak begitu gitu. Nah seperti itu kan harus jadi evaluasi kan, gimana nih gini, masalah kematangan, kesiapannya dia untuk sekolah dasar tuh seperti apa gitu. Itu kan adversity question banget tuh. Jadi bagaimana orang tua bisa menginfluence ya anak untuk harus siap ya dalam kondisi yang seperti itu gitu. Makanya kan dalam di situasi rumah itu kan yang bagusnya ya, anak itu harus dikasih pengalaman yang kaya. Pengalaman yang kaya dalam arti ya dia juga harus tahu kadang orang tuanya nggak punya uang gitu. Iya. Kapan orang tuanya punya uang, kapan orang tuanya nggak punya uang, dia harus tahu. Jadi kita juga nggak yang maksain banget gitu ya. Jangan dimanja lah gitu ya Mbak ya. Nggak punya uang terus maksa banget gitu. Nah jadi itu adalah kemampuannya dia untuk bisa menahan diri bahwa ada kondisi-kondisi itu nggak bisa makan di luar gitu kan, atau dia mau mungkin jalan-jalan kemana, nanti ini tanggal tua gitu. Nah itu salah satu metode pendidikan yang baik tuh sebenarnya. Makanya kan kalau konsep hidup muslim itu kan paling bagus karena saat dia susah dia sabar, saat dia senang dia bersyukur kan. Justru sebenarnya ada kondisi-kondisi itu bisa jadi pembelajaran gitu.
Nah kayak gitu. Kayak misalnya nih anak kita misalnya, anak saya mungkin SMA ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dia nggak selalu berhasil misalnya. Dalam kondisi dia terpuruk, nah di situ saatnya kita berdialog. Jangan lama-lama. Kalau mau terpuruk boleh, tapi Jangan kamu terlalu juga berlarut-larut harus punya daya lenting yang kuat juga gitu, dan itu akan bikin kamu jadi survive gitu. Banyak dialog kan kita, dan kita juga jangan ikut-ikutan ikutan lebay baper juga, gitu. baper gitu. Penting. Makanya kan penting ya saat kita cukup ya kenal kita cukup terhadap pasangan kita gitu. Artinya gini, sebenarnya sih nggak harus sampai harus pacaran 5 tahun gitu kan. Bahkan kalau kadang pacaran itu kan bohong, nggak semuanya orang yang sebenarnya temperamennya keras, tapi karena dia yang pengen dapat simpati, dia akan pura-pura baik gitu ya. Atau mungkin yang sebenarnya dia pelit, tapi pas lagi pacaran wah dia jor-joran, tapi sebenarnya gitu ya. Aslinya kelihatan. Tapi pas proses ta'aruf tuh bisa kenal kan, kenal situasi keluarga saya seperti apa gitu ya. Artinya makin banyak informasi yang dia berikan itu akan makin baik. Bahkan kan kalau di Sirah Nabawiyah itu orang yang silsilahnya paling jelas, paling mahal. Dalam arti bukan mahal dalam arti gimana gitu ya, tapi dia paling jelas misalnya kita mau beli kambing nih, mau beli sapi buat kurban, paling mahal itu sapi bila silsilahnya jelas tuh. Sapi apa sih yang ini sapi jenis apa, keturunan apa gitu ya. Gitu ya, itu kan bisa satu ekor berapa ratusan juta ya kalau di beberapa di provinsi tertentu gitu. Jadi penting juga buat kita tahu gitu ya latar belakang, dan kita juga bicara apa adanya tentang diri kita. Bahkan bisa jadi nih misalnya orang yang dari desa misalnya mungkin ya kondisinya mungkin yatim piatu, tapi dia survive, terus dia bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang baik gitu kan. Itu kan pertanda baik dan pertanda positif, dalam arti apa? Dia telah menghadapi berbagai rintangan-rintangan. Adversity questionnya berarti bagus gitu. Iya. Artinya dia berhasil menghadapi berbagai rintangan-rintangan dalam kehidupannya dia, sehingga dia bisa akhirnya dia dapat dapat kerjaan yang bagus gitu kan. Itu kan modal dasar. Walaupun mungkin kehidupannya sangat sederhana gitu. Betapa banyak kan para pemimpin kita kan latar belakangnya biasa gitu, orang-orang sederhana, tapi mereka menjadi tokoh-tokoh yang besar ya, karena itu lingkungan telah berhasil mencetak dia menjadi orang-orang yang memiliki adversity quotient-nya yang baik. Tapi betapa banyaknya juga tokoh-tokoh kita yang anak manja mungkin ya, yang serba sudah mungkin ada gak gitu. pernah kali ya pakai sabuk yang harganya 50.000 pun nggak pernah. Dari kecil kita sudah dimanjakan. Kita bingung gitu. juga, artinya apakah dia bisa berempati terhadap rakyat yang ekonomi rendah gitu kan. Nah kayak gitu kan satu kondisi yang perlu kita kaji juga ya, untuk bisa berempati terhadap kondisi-kondisi yang nggak enak gitu ya, atau mungkin berempati terhadap orang lain yang kondisinya tidak baik gitu. Oke, baik. Ini juga itu tadi manfaatnya ya, peran dari adversity question ini dalam kehidupan sehari sangat besar sekali perannya untuk menentukan masa depan juga pastinya tadi Mbak Ina ya. Nah ini Mbak Ina juga ketika seseorang yang tadi bisa dibilang tidak memiliki adversity question atau orang yang pesimis gitu ya, dan selalu mengeluh, selalu ketika menghadapi permasalahan selalu mengeluh, tapi bisa dirubah nggak Mbak Ina itu menjadi orang yang optimis? Bagaimana caranya Mbak Ina agar adversity question ini bisa muncul? Ya mungkin yang bisa kita lihat bagaimana caranya dia, caranya adalah kita harus bisa mendengar dulu, listening dulu, artinya listening sebenarnya apa sih sebenarnya keluhan dia itu gitu. Dengan listening maka kita akan lihat bagaimana cara dia bereksplorasi gitu ya. Jadi dengarkan dulu keluhan dia, kemudian itu kan sebenarnya keluhan itu terkait dengan cara berpikirnya dia kan. Nah kita benahi itu cara berpikirnya dia, kita ubah kalimat-kalimat yang negatif itu jadi positif. Gitu. Misalnya nih, mulai melatih diri aja. Kamu kalau mandi tuh lambat banget ya, kalau mandi itu apa sih namanya? Ada kan orang kalau mandi itu lama gitu.
lama banget sih kalau mandi gitu, lama. Wong dia memang kelemahannya itu lama, ya jangan dinyalain terus dengan ngomong lama. Jangan ditekan plus dengan Ya, kata lama artinya gini, itu. sebenarnya kan ya, tombolnya di otaknya itu lama emang, lama gitu ya, mandi lama. Nah kita sentil itu terus, kamu kalau mandi lama ya, jangan lama-lama, ya udah tombolnya nyala terus lama gitu. Nah caranya kita adalah dengan cepet ya, kalau mandi cepet gitu, cepet ya. Gitu. Atau mungkin anak yang sebenarnya males ya, terus kita panggil dia dengan kakak rajin gitu, walaupun dia juga dia jadi kepacu untuk mengikuti statement kita itu gitu. Itu juga bisa kan merubah kata, merubah ini hal yang simple sebenarnya, tapi apa yang sudah tertanam dalam otaknya itu dirubah tuh, gitu. Iya, jadi kita nyalakan hal yang dia lemah. Dia kan sebenarnya lemahnya rajin. Nah maka kita sering aja ngomong rajin gitu, sehingga nanti dia lemahnya itu jadi melemah gitu kan, rajin jadi menguat kan, itu yang sering kita panggil. Jadi yang kita panggil adalah itu yang akan menguat gitu ya. Terus juga si anak ini juga kita rubah cara berpikirnya. Artinya gini, saat dia cemas gitu, saya tadi anak saya mau sekolah, aduh nggak enak nih, badan nggak enak, dia biasanya gitu kalau mau menjelaskan kecemasan segala macam, karena kan dilebur lagi satu kelas anaknya kan beda-beda lagi gitu kan. Ada lah anak-anak itu tipenya yang aduh teman baru lagi gitu ya. Nah caranya dia ngomong tuh nggak enak badan gitu ya. Nggak enak badan ya dek, kenapa nggak enak badan? Ya soalnya, jadi dia harus bisa menjelaskan sebenarnya yang dia cemaskan itu apa gitu. Apa yang mempengaruhi itu ya Mbak ya? Iya. Jadi kita tanya jawab ya ke dia. Apa dek? Ya karena kan teman-temannya baru. Terus yang dedek kenal temannya siapa aja? Ini sih ini. Oke. Terus kita role play. Terus kalau mau ketemu teman baru awal-awal gimana dek biar enak? Ya aku tanya-tanya, aku diem aja. Tapi kalau dia enak ya aku juga jadi enak ya. Udah, ya paling enggak kan dia bisa punya cara untuk bisa mengatasi kecemasannya dia gitu. Nah itu ya, jadi kita listening, kita dengarkan sebenarnya keluhannya dia apa. Nah setelah itu explore dalam arti ayo coba yuk. Berikan dia kesempatan untuk coba dan berikan keyakinan kamu bisa gitu. Nah ini penting nih orang tua, kadang kan yang bikin anak itu nggak pede salah satunya karena orang tua terlalu banyak kritik ya, dan jarang sekali mengapresiasi kebaikan dia gitu. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik tuh emang udah patutnya kayak begitu ya mas. Tapi begitu dia melakukan satu keliruan, kayak misalnya jatuhin apa sih, numpahin air misalnya, itu kan sebenarnya nggak bikin dunia kiamat ya, tapi lebay banget jeritnya ibunya wah gitu ya. Padahal si anak itu waktu kemarin dia melakukan sesuatu banget, bangun subuh terus ke masjid sendiri, itu kan sesuatu ya, diemin aja sama ibunya gitu. Artinya banyak juga orang tua yang nggak imbang ya dalam mengapresiasi anak. Akhirnya anaknya berkembang, dia taunya dia salah aja, salah kurang. Akhirnya bikin dia jadi self esteemnya itu jadi rendah. Itu kaitannya juga sama self efficacy ya, bagaimana anak itu merasa dia bisa nggak sih gitu. Ngerjain soalnya, kamu bisa? Saya insya Allah bisa. Nah bisanya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia udah nakar diri bahwa saya bisa gitu. Nah itu kan penting ya buat dimiliki gitu. Nah itu eksplorasi. Tadi apa? Listening, eksplorasi, terus memberikan apresiasi yang tepat ya untuk anak-anak. Terus ya, artinya lakukan explore dalam arti dia mengenali dulu. Ya action, tindakan, dan dia kemudian melakukan ya, artinya dia ngelihat, dia pelajari dulu kondisinya, ajak anak kita untuk ngelihat. Kayak anak saya waktu mau masuk, dia mau milih, kamu mau dari SMA boarding pesantren mau masuk negeri, saya ajak dia keliling di SMA di Depok kan, ini SMA 1, ini SMA 2, ini SMA 3 gitu kan. Perasaan kamu gimana? Ya rasa enaknya cocoknya gitu. Di mana gitu ya. Di mana? Dia gini, dia ngerasain biar dia menjiwai dulu nih gitu kan. Ya SMA yang mana gitu. Nah setelah itu nanti takdirnya kan nanti di UN-nya kan biasanya kan gitu, begitu UN-nya berapa dia akan bisa nakar, oh ini bisa tembus nggak nih gitu. Saya kasih perumpamaan gini, kamu kalau di SMA 1 misalnya, di SMA 1 mungkin
bisa masuk tapi daerah-daerah buncit nih gitu. Buncit dalam arti mungkin 25% ke bawah gitu ya. Tapi kalau di SMA yang ini Kamu bisa di atas. bisa di atas, mau yang mana gitu kan. Dia bilang SMA 1 gitu. SMA 1 tapi di atas gitu. SMA 1 tapi di 25% yang di bawah. Atau yang di SMA 2 tapi yang di level atas. ya middle atasnya lah gitu. Mau yang mana gitu. Nah, dia kan akan nakar diri kan, Tertantang ya. efikasinya akan nakar diri. Ada anak satu tuh, oh saya lebih suka besar gitu ya. Jadi hiu di kolom yang kecil. Ada juga kan nggak apa-apa, saya jadi ikan kecil, yang penting kolomnya besar gitu kan. Bersama ikan-ikannya nanti kan saya bisa belajar jadi besar gitu. Nah, ada kan anak-anak yang seperti itu ya. Ya kita tawarkan ke anak. Atau mungkin adiknya nih, gimana nih, Japres kamu masuk nih di SMA 1. Enggak ah misalnya, kita adiknya yang kedua. Enggak ah, pokoknya maunya di NF aja gitu ya. Kenapa? Ya kan supaya di situ tahfiznya bisa lebih kejaga gitu. Karena kan memang kalau sekolah unggulan itu akademik kan lebih menonjol ya. Iya betul. Pokoknya nggak ada lain daripada belajar. Kalau nggak kuat belajar ya siapa-siapa aja remet gitu kan. Kan buat anak muda remet itu memalukan. Artinya mau dia dandan necis kayak apa juga kalau remet ya malu lah gitu kan. Jadi emang harus tempur. Gitu. Tapi kalau kuliah memang SMA negeri itu menyumbang ya dia akan meningkatkan adversity equation itu. Karena tantangannya lebih besar ya. Lebih besar. Persaingan juga lebih ketat di sini. Lebih ketat. Oke. Jadi kalau sebaiknya sih kalau emang anak tuh mau ini. Tapi sekarang kan ada swasta yang bagus juga ya. Swasta yang bagus yang juga dia mengasah semua potensi. Kadang kalau SMA unggulan lebih ke akademik banget kan. Akademik banget, tapi mungkin swasta beberapa sekolah swasta yang bagus itu nggak hanya akademik tapi juga bagaimana guru itu memberikan karakter gitu kan. Kalau di negeri kan lebih ke anak-anak ya. Iya, Mau siapa aja gurunya, yang penting anak-anaknya kan gitu. Tapi kalau di SMA swasta itu yang bagus ya, itu guru juga mentransfer karakter. Gitu. Nah itu bisa jadi pilihan kan buat anak, buat mungkin kita bisa kasih tantangannya di situ dan kita kasih banyak mungkin orang tua yang nggak suka ya kasih target ya. Jangan nanti anaknya stres gitu. Kalau saya pikir nggak ada salahnya juga sih. Tapi asal kita orientasinya jangan bukan cuma target ya, tapi prosesnya juga kita ikuti. Dan orang tuanya juga harus nggak boleh malas juga dia tetapin target tinggi, tapi ya intinya target itu disesuaikan dengan kemampuan anak dan kita ajak dialog. Kamu nanti mau kuliah di mana? Kalau mau kuliah di ini, di situ harus 9 loh gitu. Bun di sana ada loh yang jalur tahfiz gitu. Coba kamu cari tahu deh. Jadi tahu saya harus berapa juz misalnya. Atau mungkin ada loh di IPB ada jalur ketua OSIS. Ya beasiswa ketua OSIS gitu. Oh bisa ya IPB, coba aja gitu. Berarti banyak nih banyak jalan yang bisa dilewati. Jalannya, kamu kalau mau masuk jalur ketua OSIS, jalur tahfiz jalur akademik, terus dia bilang apa? Kayaknya aku harus akademik deh. Kenapa? Karena udah otomatis Bun, kalau aku kejar yang 2, tapi kalau aku kejar yang akademik kan ininya bisa ikutan. Bisa ikutan. Ya, saya sih lebih ke nyerahin lagi ke anak gitu. Tapi yang penting di situ dialog kita ya. Komunikasi lagi orang tua dengan anak. Orang tua anak dan ya itu yang penting ya, bagaimana mereka kan lihat juga kan kita orang tuanya tuh suka stres nggak sih kalau ngadepin beban kerja yang tinggi gitu kan, daya juangnya seperti apa gitu. Makanya saya juga mungkin yang namanya orang tua adalah malas-malasnya ya. Cuma saat kita pengen anak kita punya daya juang yang tinggi, bisa mengatasi kesulitan ya orang tuanya juga mau nggak mau tuh harus melatih diri lah gitu. Oke, baik itu tips ya buat orang tua ya, bagaimana agar adversity ke anak-anaknya bisa muncul tadi ya. Dan itu seumur hidup. Itu kan orang tua, anak kan belum selesai tuh. Nanti kan dia sekolah, habis sekolah kuliah kan? Iya. Kuliah terus berumah tangga kan? Dia akan ngadepin permasalahan di rumah tangga. Dan kita sebagai orang tua kan mantau gitu. Nah kita bisa kasih tuh nasihat-nasihat gimana caranya dia untuk bisa mempertahankan bagaimana mereka berdua bisa saling tumbuh. Tumbuh dalam arti kualitas ya, bertumbuh. Kalau si ibu dan si ayah tumbuh, otomatis dia akan punya peluang yang bagus untuk mendidik anak-anaknya. Karena kan ternyata anak-anak yang bermasalah ya, apakah dia kena pornografi, apakah dia kena misalnya
ya namanya kadang-kadang kan keluarga baik-baik tapi kena pergaulan lah gitu ya. Itu lebih gampang untuk ditarik, untuk diperbaiki bila dia punya keluarga yang kuat gitu. Tapi anak-anak yang tadi itu ya mengalami tadi pergaulan bebas atau mungkin punya permasalahan sosial gitu, pornografi segala macam, begitu kita tarik dan ternyata kondisi rumah kedua orang tuanya nggak baik gitu komunikasinya, itu lebih susah loh. Makanya penting buat kita kalau intervensi begitu kita nggak bisa ngomong individual, oh anak ini harus dikonseling begini-begini, mau nggak mau harus family therapy ya, iya harus orang tuanya karena kan mereka yang akan bersama anak ini, bukan konselor ya kan? Iya, konselornya kan cuma nemunya sekali pas konseling aja. Membantu aja kan, membantu untuk supaya mereka bisa nge-grab gitu. Karena kekuatan utama tetap di rumah kan, di rumah itu. Oke, baik itu. Dan lingkungan ya, ada gini, kita juga penting loh ngeliat. Saya tuh sangat concern deh milih sekolah anak, kenapa? Saya pastikan pengen lingkungannya itu yang bisa tadi itu, bisa meningkatkan adversity quotient-nya itu. Gitu. Karena kan dia ngeliat temennya, oh kelas 1 udah ngomong tentang beasiswa, jadi beasiswa ke luar negeri misalnya. Kelas 1 udah bicara, aku pengen tes IF, bukan IF, apa namanya yang bisa homestay di luar negeri ya, gitu. Jadi anak-anak yang mungkin anak-anak efektif yang cita-citanya mimpi-mimpinya besar. Nah, anak kita mungkin saya aja kadang kaget-kaget ya kalau anak saya cerita tuh saya mau ini kaget. Karena saya nggak kayak gitu. Tapi oh ternyata lingkungannya dia gitu. Karena teman-temannya juga punya target yang yang tinggi gitu. Nah, terus mereka juga mungkin karena mereka fokus ya. Kayak misalnya isu-isu kayak pornografi, isu pergaulan bebas mengecil dengan sendirinya ya. Karena mungkin anak-anaknya lebih fokus punya visi jelas gitu. Dan itu kan lingkungan banget. Ya kan? Ya kayak kita kan dua orang tuanya belum tentu punya kayak begitu gitu kan. Tapi begitu dia kita masukkan ke lingkungan yang anak-anaknya kayak gitu, rata-rata kayak begitu, dia akan keseret. Sebenarnya kan lebih ke kita mau anak kita keseret, dia kan milenial ya. Milenial itu kan gadget tuh bener-bener dominan kan. Nah, anak kenapa sih sekarang itu skor name tuh tinggi-tinggi banget ya katanya. Soalnya lagi susah nih, tapi kok tetap aja anak yang 9, 10 tuh banyak gitu ya. Kenapa? Karena apakah anak tuh makin pinter ya? Kalau mau masuk SMA tuh harus bener-bener nilainya harus 9. Iya memang dengan gadget itu kita belajar udah kayak gampang banget kan. Nah, kita pengen anak kita ketarik yang kanan. Bagaimana gadget itu bisa mengoptimalisasi dia punya kemampuan kan, bagaimana wawasan, kognisi segala macam dia dapat. Nah kita nggak mau anak kita ketarik gadget yang ekstrim kiri, yang negatif, yang sebenarnya kan kalau anak kita mau nih ya, dia bisa aja tuh kalau emang mau iseng buka situs-situs porno, tapi kenapa dia, gue bisa aja tapi nggak mau pengen gitu. Itu kan lebih ke lingkungan. Sampai di sesi terakhir nih Mbak Ina pembahasan kita tentang adversity question tadi sudah dijelaskan. Tapi sebelum kesimpulan dan closing statement saya ingin bertanya, jika orang tua gagal atau mungkin tidak bisa membuat anaknya memiliki adversity question itu, apa saja yang kemungkinan yang bisa terjadi terhadap anak-anak ini, Mbak Ina? Ya tadi itu ya kalau yang gagal ya, yang gagal itu anak jadi mudah menyerah ya, anak jadi mudah menyerah, mudah frustasi, mungkin ujung-ujungnya karena dia nggak ngelihat ada alternatif untuk jadinya ujung-ujungnya bunuh diri ya, itu yang parah. Terus yang kedua dalam masalah prestasi di akademik ya, prestasi akademik di sekolah. Memang kan tidak semua anak punya unggul secara kognisi ya. Tapi bagaimana mereka bisa punya aspek-aspek kecerdasan yang lain gitu. Kan aspek kecerdasan tuh ada banyak ya. Ada masa sih nggak ada di 8 aspek itu gitu ya yang dia menonjol gitu. Harusnya kan ada ya. Nah itu jadi paling enggak kita bisa lihat anak kita tuh diunggul di mana ya, minatnya di mana, fitrahnya di mana, fitrah bakatnya di mana, dan di situ kita tonjolkan gitu. Nah itu juga bisa jadi evaluasi buat orang tua ya. Artinya gimana nih caranya buat anak kita siap untuk berkompetisi gitu. Karena hidup ini memang berkompetisi. Iya banyaknya. Ya itu tantangan ya Pak. Tantangan kan, artinya kan persaingan. Kompetisi itu kan
kadang 1 lawan 1, kadang tim gitu kan. Tapi memang orang kita berbuat baik aja harus fastabiqul khairat kok, berlomba-lomba dalam kebaikan kan gitu kan. Jadi emang ya udah berlomba-lomba aja gitu dalam melakukan kebaikan. Jadi hidup ini memang kompetisi. Bahkan kita mau masuk surga aja berkompetisi. Gitu ya. Harus nilainya harus A ya, A dalam hal keikhlasan, hal segala macamnya. Jadi memang nggak ada memang nggak bisa ditawar lagi. Itu merupakan hal yang perlu kita miliki gitu ya. Terus termasuk juga saat kita misalnya nyekolahin anak di boarding juga kan perlu juga kan kemampuan anak menghadapi. Karena anak-anak yang masuk boarding ini juga perlu perhatian lebih karena pasti dia ngadepi kondisi lebih sulit gitu. Karena kan anak-anak dengan berbagai macam latar belakang, tidur bareng-bareng gitu kan. Jauh dari orang tua. Terus juga kan ustadz atau ustazah kan bukan babysitter ya yang ngurusin secara keseluruhan. Iya, jadi dia harus bisa ngatur ngatur diri gitu, segala macam dan pasti nggak enak. Atau mungkin tidurnya yang sukanya yang terang, ada yang gelap, itu kan kerjasama ya. Jadi emang itu perlu banget dan orang tua harus pastikan bahwa anaknya itu bisa gitu, artinya bisa, dan itu emang harus dipupuk juga, jangan konyong-konyong anaknya masih mogap-mogap di boardingnya udah deh terserah deh. Dari awal udah dipersiapkan gitu ya, Mbak. Dipersiapkan, paling nggak ada deh aspek minimal yang paling nggak anak tuh ngerti gitu. Dan orang tua saya sebenarnya agak kurang setuju juga ya. Jangan sering-sering nengok gitu ya. Satu sisi mungkin oke ya untuk bisa bikin anak tuh, tapi ingat loh bahwa boarding itu bukan penitipan ya, tapi partner gitu. Kita kan pengen kebutuhan dia terhadap, jangan sampai lapar orang tua ya. Karena kan ustadz tuh beda sama orang tua. Jadi kebutuhan dia untuk curcol, untuk curhat itu orang tua hadir gitu. Nah, jadi dalam kurun waktu tentu ya udah hadir datang ngobrol segala macem gitu ya, itu penting gitu. Jadi itu ya untuk bisa mengatasi yang tadi tuh perasaan mudah menyerah, perasaan atau bagi orang tua jangan sampai sering-sering ngomong kamu emang nggak bisa. Malah orang tuanya menjatuhkan anaknya ya, Mbak. Itu banyak loh kayak gitu. Coba deh Mas Rudi main ke sekolah-sekolah dan coba perhatikan dalam kondisi-kondisi yang emang orang tuanya lagi marah atau apa, itu sering banget yang menjatuhkan mental anak. Bahkan pembuli utama anak itu orang tuanya sendiri. Bully secara verbal, bully itu ada dua, bully verbal, bully fisik. Bully verbal gitu kan, dan itu bikin jadi anak jadi tidak berdaya, mudah menyerah gitu kan. Dan itu rubahlah. Saya sih optimis bahwa otak itu walaupun mungkin dia sudah terbiasa gitu ya, punya perilaku tertentu, tapi kalau kita rubah kebiasaan dan kita juga pacu dengan doa gitu ya, dan kita benar-benar sama Allah minta ampun gitu kan, minta ampun terhadap kezoliman kita gitu kan, Allah akan bantu. Dan perlahan juga dia akan tertanam kebiasaan baru tim ya. Dan terus menerus supaya kan setiap perilaku itu, setiap kita melakukan sesuatu itu ada saraf yang tumbuh gitu. Jadi kerja otak tuh gitu. Jadi makanya kan untuk melahirkan kebiasaan itu makin banyak neuron-neuron itu berkembang kebiasaan itu kan terus dia akan menjadi perilaku kan. Jadi orang tuanya juga harus mulai dari orang tuanya. Dia harus belajar dan optimis aja gitu. Karena kan kita hidup sekarang dan masa depan. Baik. Mbak, ini kita sudah di sesi terakhir, mungkin ada yang bisa disimpulkan atau closing statement yang disampaikan untuk sahabat iDream terkait pembahasan kita hari ini? Ya, adversity question merupakan satu kecerdasan yang tidak bisa kita abaikan ya, selain mungkin IQ, terus juga emotional question dan terus juga spiritual question ya. Jadi itu merupakan salah satu kunci sukses ya yang bisa kita berikan ya, dan kita juga untuk bisa bertahan hidup, karena kan hidup itu kan tantangan. Dan itu ya. Jadi kita pengen, karena kan harta atau warisan yang terbaik yang bisa kita berikan ke anak kan bukan harta, karena harta kan bisa habis ya. Tapi yang warisan yang bisa kita berikan kepada anak adalah sikap mental gitu, sikap mental dan warisan perilaku ya. Itu kan juga warisan kan, warisan perilaku, warisan nama baik gitu kan. Itu yang juga perlu anak miliki gitu, sehingga dia siap nih saat kita nanti udah wafat gitu ya, dia bisa bertahan menghadapi tantangan zaman. Nah, begitupun dia akan bisa mentransfer modalitas dia itu kepada anak cucunya gitu. Jadi ini satu hal yang sangat penting ya buat kita pelajari dan kita
tingkatkan seperti itu. Oke, baik sahabat Edrim. Itu tadi pembahasan kita bersama Mbak Ina dan tidak berasa sudah hampir 1 jam 30 menit kami menemani Anda untuk Anda di hari ini di Inspirasi Keluarga untuk tema pembahasan kita tentang adversity equation. Terima kasih Mbak Ina sudah bersama kita, semoga bermanfaat dan juga bermanfaat untuk orang tua yang ingin mendidik anaknya untuk mampu bertahan, untuk anak-anak yang selalu optimis ya, apalagi ini tadi juga bisa kita catat ini merupakan investasi masa depan untuk anak-anak ketika sudah ditanamkan sejak dini, ini bisa dimanfaatkan ketika mereka masuk ke jenjang berikutnya, baik itu sekolah, kuliah, ataupun juga nanti berkeluarga. Akhirnya saya Rudi Saputra juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan juga untuk mendengarkan live streaming di www.idreamradio.id. Jangan lupa saya ajak kembali untuk Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store untuk Anda bisa dengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada, dan juga untuk Anda yang ingin berkonsultasi lebih jauh terkait psikologi atau permasalahan yang Anda hadapi, bisa download aplikasi Sahabatku di Play Store. Nanti Anda bisa curhat atau mungkin juga berkonsultasi di sana, nanti akan dibantu oleh psikolog-psikolog dari Sahabatku yang akan menjawab ya. Dan akhirnya saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.